selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk great people semua. Selamat datang di acara webinar Great Day Connect pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung kembali pula kepada great people yang mungkin sudah beberapa kali gitu ya join di acara webinar series Great Day Connect kita. Dan sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu great people yang sudah hadir pada siang hari ini, di siang yang sendu cerah ini ya. Semoga great people selalu dalam keadaan sehat, dimanapun great people berada gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, mohon izin, nama saya Baskara Chandra atau biasa dipanggil Chandra yang selama kurang lebih 90 menit ke depan akan menjadi moderator dan memandu jalannya webinar series Grade Connect pada siang hari ini di hari Rabu 15 Januari 2025. Nggak terasa ya, great people sekalian, kita sudah masuk di tahun 2025, tahun baru, semangat baru, dan tentunya kita menyambut hal-hal baik yang akan terjadi di depan sana. Sekali lagi kami sangat senang, bangga, dan antusias sekali ya menyambut great people pada siang hari ini karena dapat bergabung mengikuti webinar series kami yang pertama gitu ya di tahun 2025 ini dengan mengangkat topik yang sangat luar biasa yaitu gain control employees over employees health, the role of human resource in workforce well-being. Tentunya bersama mitra kami yang luar biasa pula dari Live Indonesia. Dan tentunya di acara webinar Grade Connect yang hari ini juga kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah, beliau siapa akan saya simpan terlebih dahulu. Nanti akan saya perkenalkan gitu ya kepada great people sekalian. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian acara kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, acara kita akan diawali dengan opening, kemudian nanti akan ada sedikit perkenalan gitu ya dari Grade HR, kemudian akan disampaikan juga materi dari pembicara kita pada siang hari ini, dilanjutkan dengan sesi Q&A, kemudian nanti juga akan ada dedicated segmen untuk mitra kita dari Live Indonesia, dan akan diakhiri dengan sesi closing. Begitu, Great People. Nah, great people sekalian, selama jalannya webinar pada siang hari ini, apabila great people memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dikonfirmasi, atau mungkin ada hal-hal yang masih ingin diklarifikasi gitu ya dari pernyataan-pernyataan yang keluar dari narasumber kita pada siang hari ini, monggo great people bisa turut meramaikan diskusi kita pada siang hari ini melalui kolom Q&A di webinar Zoom. Great people sekalian, ada fitur Q&A, silakan diklik gitu ya fitur tersebut dan gunakan fitur tersebut untuk menyampaikan pertanyaan dari great people masing-masing dengan format username dari great people dan juga tuliskan pertanyaan ataupun diskusi-diskusi lain yang ingin great people sampaikan yang nantinya juga akan kami pilih untuk dijawab langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini. Baik, great people sekalian, seperti biasa di setiap acara webinar series Great Connect kami akan selalu memberikan apresiasi gitu ya kepada great people yang sudah hadir, mendaftar, dan tentunya ikut berpartisipasi dalam acara kita pada siang hari ini, yaitu e-certificate. Dengan syarat great people cukup follow Instagram kami @gradhr_id dan juga @live.indonesia. Jangan lupa juga untuk meramaikan gitu ya. Yang ini sifatnya opsional, great people, untuk capture webinar kita pada siang hari ini. Silakan unggah di Instastory great people masing-masing, tuliskan kesan-pesan atau hal-hal menarik apa yang great people dapatkan di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk mention @gradhr_id dan @live.indonesia. Mohon juga untuk akun Instagram Great People untuk tidak di private gitu ya, harus bersifat publik. Nanti di akhir acara kami juga akan mengirimkan survei kepada Great People sekalian, silakan untuk diisi gitu ya, terkait dengan kepuasan dan atau mungkin topik-topik apa yang Great People inginkan untuk next webinar series kita. Baik, tampaknya di siang hari ini sudah hadir kurang lebih ada 40-50 partisipan ya yang join di siang hari ini. Nah,
Tapi sebelum kita ke acara inti, sambil menunggu partisipan supaya lebih ramai dan meriah, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan grade D HR, begitu ya. Mungkin beberapa dari grade people sudah cukup familiar gitu dengan grade HR. Jadi grade HR ini basically adalah aplikasi untuk human resource, terutama terkait dengan proses payroll dan proses HR yang terintegrasi dalam satu ekosistem aplikasi, di mana Grade HR ini menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu HR dalam mengurus hal-hal terkait penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, reimbursement, dan lain sebagainya. Grade DHR sendiri juga telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun, kami telah beroperasi lebih dari 25 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. Saat ini Grade DHR sudah dipercaya oleh lebih dari 1 juta pengguna gitu ya di kawasan Asia Pasifik dan 4.000 perusahaan yang tersebar di kawasan Asia Pasifik. Nah, ini adalah fitur-fitur inti gitu ya dari Grade HR. Kemudian kami juga memiliki beberapa fitur tambahan gitu ya yang ada di aplikasi kami. Nah, berikut juga adalah klien-klien dari Grade HR, Bapak Ibu. Jadi klien-klien kami memang kami klasifikasikan gitu ya menjadi beberapa industri mulai dari finance, F&B, hospitality, logistik, manufacture, outsourcing, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu di sini tertarik gitu ya untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan grade HR, terkait dengan software HRIS, mungkin Bapak Ibu sudah mencari atau mungkin ingin beralih gitu ya ke HRIS lainnya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor 0813 9503 0502. Nanti akan kami tuliskan di kolom chat begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikut Pekerjaan adalah HR jadi lebih company mudah profile dengan dari Grid HR. HR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid DHR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid DHR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Great DHR, do something great every day. Baik, Grade People itulah tadi perkenalan singkat mengenai Grade HR gitu ya. Dan khusus untuk peserta Grade Connect pada siang hari ini, kami dari Grade HR menawarkan penawaran yang menarik gitu ya untuk peserta webinar kita pada siang hari ini. Karena Grade HR ini merupakan sistem HRIS yang terintegrasi, jadi seluruh kebutuhan-kebutuhan HR bisa hanya melalui satu aplikasi begitu ya Bapak Ibu Great People. Dan tentunya di bulan Januari 2025 ini
Kami menawarkan promo terbombastis yang tentunya jangan sampai dilewatkan oleh Great People sekalian. Dengan promo New Year Deals, kami menawarkan diskon hingga 25% Bapak Ibu, berlaku khusus untuk perusahaan dengan jumlah minimum 100 karyawan. Sekali lagi dengan jumlah minimum 100 karyawan. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa penawaran ini memiliki waktu dan kuota yang terbatas. Jadi jangan sampai di-skip begitu saja ya Great People. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan penjadwalan demo gratis, Great People bisa menghubungi ke tim customer service kami di nomor 081395030502. Dan grade people sekarang adalah waktu yang tepat gitu ya untuk kita semua beralih ke grade HR. Do something great every day. Baik, grade people, selanjutnya izinkan saya mengundang gitu ya narasumber kita pada siang hari ini karena tampaknya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua, udah siap untuk menyapa, menyampaikan materi gitu ya, memaparkan insight yang luar biasa gitu ya kepada great people kita, great people sekalian pada webinar kita di siang hari ini. Dengan sekali lagi topiknya adalah Gain Control over Employees Health, the role of human resource in workforce well-being. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Amanda Dianki, ahli ilmu faal olahraga klinis. Sekali lagi selamat siang dan selamat datang Ibu Dr. Selamat Amanda. siang. Selamat Ya, siang, Mas gimana Chandra. dapat? Terima kasih. Suara Selamat saya kedengaran? siang. Kedengeran Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya siang hari ini Ibu? Alhamdulillah saya dalam kondisi fit, baik. Bagaimana kabarnya Mas Chandra dan rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah kami juga dalam kondisi yang luar biasa Ibu dan super excited gitu ya untuk menyapa teman-teman kita, audiens kita pada siang hari ini. Mantap. Baik, kalau begitu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Amanda gitu ya untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Chandra dan tim dari Great Day Yang satu HR untuk kesempatannya. yang Sebelumnya materi. saya mengucapkan selamat siang kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk join dan discuss bareng dengan kita dari LIV, dengan saya Dr. Amanda Dianki. Topik yang mungkin sedikit um, baru dan awam mungkin ya dengar oleh Bapak Ibu sekalian, yang akan saya bawakan adalah tentang gain control over employees health, di mana kita semua di sini berkumpul untuk bisa saling belajar dari satu sama lain ya, untuk mengetahui apa sih sebenarnya strategi yang mestinya diterapkan ya sebagai HR untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan karyawan gitu. Mungkin saya akan memulai dulu dengan slide saya yang selanjutnya. Ya, ini adalah satu slogan ataupun moto yang paling saya senangi gitu ya, bahwa seperti tubuh manusia, setiap karyawan itu ibarat sel yang berperan sebagai unit dasar kehidupan perusahaannya. Jadi kalau sel tubuh itu mendapatkan energi dari nutrisi yang baik, fungsi organnya bisa berjalan optimal, tubuhnya bisa bergerak gitu ya dengan penuh vitalitas. Sama halnya dengan karyawan yang sehat, akan punya energi, dia punya fokus, dia punya kreativitas untuk mendorong produktivitas dari perusahaan ke level yang tertinggi. Nah, sebagai HRD, Bapak Ibu tentunya adalah penggerak utama dalam membangun budaya kesehatan ya di perusahaan. Dengan memprioritaskan kesehatan tim, tentunya Bapak Ibu uh, tidak hanya ingin meningkatkan produktivitas, tetapi juga ingin membangun kepuasan kerja dan juga retensi ya, retensi dari karyawan. Bagaimana caranya supaya karyawannya enak bekerja di situ dan juga nggak terlalu banyak. Oke, slide selanjutnya. Sebelum saya mulai lebih jauh lagi, saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu yang sudah join di webinar kita untuk bisa mengisi menti di link yang ada di layarnya Bapak Ibu.
Saya hanya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu yang udah join sekarang, Bapak Ibu HR dari berbagai company yang sudah join, kira-kira em, klaim penyakit apa nih yang paling banyak diajukan oleh karyawan Bapak Ibu sekalian eh, di tahun 2024 ya? Yang tahun lalu kira-kira banyaknya apa ya? Boleh dibantu untuk dijawab di mentinya. Mungkin untuk yang sulit mengakses bisa mendapat bisa klik link ya yang di kolom chat. Boleh dibantu untuk Mas Rizky ketik link mentinya di kolom chat. Ya, silakan diisi dulu. Apakah saya bisa melihat slide mentinya? Ya, kira-kira apa ya penyakit apa nih yang paling sering diajukan atau klaim kesehatannya paling banyak diajukan oleh karyawan di tempat kerja Bapak Ibu? Saya ingin tahu. Oke, ini udah ada jawabannya ya. Waduh, yang paling besar em, klaimnya adalah kolesterol ya. Ada juga yang menjawab mengenai darah tinggi, flu ya, nomor duanya flu, tipes, stres, diabetes. Oke, mental health, unfortunately ya, saya sedih sekali ya. Memang banyak yang mengalami anxiety, depression, mental health issues. Oke, masih berjalan terus. Migrain, pusing ya, radang, mah. Oke, mah juga sering kali berkaitan dengan stres ya, dengan kondisi mental health. Oke, ini tulisan tipesnya semakin membesar ya Bapak Ibu. Berarti banyak banget ini yang klaim soal tipes ini. Jangan-jangan istilah yang sering saya dengar di warga netizen, nggak boleh berhenti kerja kalau belum tipes ya. Slogannya itu jangan-jangan benar. Semoga enggak ya. Kolesterol masih nomor satu. Accidentally drink. Oh my God, crude oil. Oke. Ini jatuhnya apa ya? Kecelakaan kerja atau apa ini jadinya kalau tidak sengaja mengkonsumsi minyak. Kemudian batuk pilek ya, oke sama dengan flu ya. Wah, saya baru tahu bahwa sakit hati bisa diklaim kesehatan. Berarti sangat baik untuk ininya ya, HR-nya. Oke, masih ada yang menjawab? Saya rasa saya sudah dapat lah ya untuk gambarannya bahwa dari 22 responden yang menjawab di Menti, banyak klaim kesehatan yang berputar di area flu, kolesterol, kemudian demam dan lain-lainnya ya, juga tipes dan sayangnya ada juga mengenai mental health. Terima kasih untuk responnya, Bapak Ibu yang udah menjawab. Saya akan lanjutkan ke slide saya berikutnya, karena yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa eh, apa yang Bapak Ibu rasakan itu memang tidak jauh berbeda dengan apa fakta yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2024, eh, klaim asuransi kesehatan di Indonesia memang banyak sekali didominasi oleh penyakit-penyakit tertentu ya. Beberapa penyakit yang paling sering muncul pada saat saya berbicara dengan Bapak Ibu dari pihak asuransi, Bapak Ibu dari pihak HRD, Bapak Ibu dari pihak TPA, nomor satu itu adalah infeksi saluran pernafasan akut ya atau ISPA. Yang gejalanya tadi disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian ada demam, mungkin juga flu, migrain ya, kemudian sakit kepala, kemudian batuk pilek ya. Warga Jakarta tentunya udah sangat familiar dengan batuk yang sangat panjang durasinya. Nomor dua adalah gangguan pencernaan. Tadi saya melihat tipes itu termasuk kepada area gangguan pencernaan ya, selain diare dan juga beberapa. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang merupakan penyakit yang jangka panjang atau kronis, seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Klaim tertinggi pada usia kerja yang terjadi di Indonesia menurut data BPJS Kesehatan tahun 2023 adalah 1, 2, 3, 4 ya, mulai dari kanker sampai gagal ginjal. Sayang sekali untuk hal ini bisa terjadi. Slide selanjutnya. Em,
Sehingga saya merasa bahwa, oke, saya ada satu kesimpulan bahwa HRD ini dihadapkan dengan dua tantangan kesehatan karyawan ya, kalau kita mau kategorikan, yaitu tantangan penyakit menular, di mana demam, flu, dan lain-lain masuk ke dalamnya, termasuk tipes juga. Kemudian yang kedua adalah penyakit tidak menular, seperti ya contohnya adalah darah tinggi dan lain sebagainya. Ada kesamaan yang mendasar di antara keduanya. Sel tubuh itu harus lebih kuat daripada gangguannya. Itu kesamaan yang mendasar untuk how we tackle these challenges. Oke. Em, satu kesamaan itu adalah bahwa sel tubuh harus selalu lebih kuat daripada gangguannya. Saya beri contoh ya. Gangguan yang dimaksud itu adalah seperti virus, bakteri, jamur, parasit untuk penyakit menular. Kemudian sel imunnya itu harus lebih kuat daripada bakterinya. Sementara untuk penyakit tidak menular, contoh tadi disebutkan ada diabetes ya. Berarti artinya kesamaannya adalah sel pankreas tubuh harus lebih tangguh nih untuk meregulasi gula yang masuk. Tadi ada ditulis juga darting atau darah tinggi. Sama. Berarti sel jantung dan pembuluh darahnya harus lebih kuat nih untuk meregulasi garam yang masuk. Tadi ditulis juga paling besar adalah kolesterol. Berarti sel tubuhnya harus lebih cerdas membakar kelebihan cadangan lemak dalam tubuh. Itu yang harus terjadi atau bagaimana cara men-tackle challenges untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular di karyawan Bapak Ibu. Jadi logikanya sama. Sel-sel tubuh ini hanya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya hanya bila dia memiliki cukup bensin atau cukup sumber energi. Yang dengan kata lain sumber energinya adalah dari nutrisi yang masuk ke tubuh. Oke, jadi logikanya udah dapat ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Your body is rely on what you eat, how you move, and how you rest. Sel tubuh karyawan Anda, Bapak Ibu, nggak cuma butuh nutrisi yang baik, tapi juga butuh dilatih dengan bergerak dan beristirahat dengan cukup. Eh, Mengapa bergerak dapat membantu karyawan Bapak Ibu untuk menyehatkan sel tubuh? Jadi gini, menurut teori evolusi, manusia itu adalah makhluk hidup yang diciptakan tidak seperti tumbuhan yang diam. Manusia itu didesain untuk bergerak, ya kan? Kalau tumbuhan itu diciptakan untuk diam. Kalau manusia tentunya kita diciptakan untuk bergerak. Itu sudah hukum alamnya. Nah, ketika manusia zaman sekarang lebih banyak duduk, lebih less move, lebih banyak menghadap ke layar komputer dan jarang sekali bergerak, berarti artinya mereka ini sedang melawan hukum alam. Meaning yang berakibat adalah buruk pada sel tubuhnya. Slide selanjutnya. Em, dari kesimpulan tersebut, lalu makanan apa sih sebenarnya yang dapat meningkatkan imunitas? Tadi kan problem kita adalah banyak klaim tentang ISPA, tentang kolesterol dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Oke, dua tertinggi dari kasus di Indonesia adalah ISPA dan gangguan pencernaan. Jadi, kalau kita disuruh makan, olahraga, dan juga rest, makanan apa yang dapat meningkatkan imunitas, terutama yang dapat membantu karyawan melawan penyakit ISPA dan diare? Kira-kira kalau misalnya teman seruangannya kena ISPA, ya artinya nggak seruangan jadi batuk gitu kan. Gimana caranya kalau misalnya sampai kena demam, yang nggak berlarut-larut sampai beberapa minggu itu bagaimana ya caranya? Nah, ada satu penelitian ya menunjukkan bahwa individu dengan pola makan yang tidak mencukupi kebutuhan nutrisi dasar itu risiko untuk kena infeksi perutnya atau infeksi saluran cernanya itu 20-30% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi makanan bergizi. Ini boleh dibandingkan ya di tempat Bapak Ibu sekalian. Benar nggak sih? Kalau misalnya ada karyawan yang memang menjaga makannya bersih ya, kemudian nutrisinya itu seimbang, artinya dia nggak melulu makan gorengan, nggak melulu makan karbo, nggak melulu makan mungkin buah aja. Mungkin karena dia diet, oh, saya hanya makan misalnya obat dietnya aja dan lain sebagainya. Bisa dibandingkan. Biasanya 20-30% perbedaannya ya untuk angka sakitnya. Kemudian yang kedua, ada juga penelitian yang dilakukan di Korea, di National Health and National Examination Survey, melaporkan bahwa individu yang pola makannya memenuhi rekomendasi nutrisi harian itu, angka kejadian sakit batuk pilek panasnya atau infeksi saluran pernafasan akutnya itu lebih turun 15-20%. Jadi artinya dia nggak gampang tuh untuk ketularan ataupun nggak gampang tuh untuk ngeklaim-ngeklaim kesehatan ISPA ini tadi gitu ya. Terutama dengan eh, orang-orang yang kelihatan banget dari nutrisi makanannya itu kekurangan vitamin C, E, dan zinc. Tiga hal. Vitamin C, vitamin E, dan juga zinc. Ini ada pengaruhnya dengan proses recovery pada saat kita flu ya. Next, selanjutnya adalah fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia
ya, termasuk dalam negara yang memiliki jumlah penduduk dengan langkah yang rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya disarankan antara 7.000 sampai 7.500 untuk kita bisa eh, memiliki steps harian, orang Indonesia itu rata-ratanya hanya 3.500 atau 4.000 saja. Mungkin gini gampangnya. Di handphone kita, di semua handphone Bapak Ibu, ada yang namanya pedometer. Oke, Bapak Ibu bisa cek. Saya pernah untuk meminta ya, saya mengisi webinar di satu perusahaan. Saya minta untuk lihat handphonenya, berapa sih langkah hariannya rata-ratanya. Mereka scroll, mereka bilang, oh ya, saya lebih baik sedikit dok, saya 4.000 lah. Saya lebih baik sedikit, saya 4.200. Ya, sekitaran itu orang Indonesia. Tidak akan banyak yang memiliki rata-rata steps itu sampai di 7.000 atau 7.500. Padahal memiliki rata-rata steps 7.000 sampai 7.500 itu adalah eh, langkah strategi untuk menekan risiko kita untuk kena diabetes mellitus, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya di kemudian hari. Jadi tadi kalau kita membicarakan bahwa manusia itu didesain untuk bergerak, ya faktanya memang karyawan di kantor lebih banyak diamnya. Padahal idealnya selain kita punya rata-rata langkah 7.500 per hari, setiap kita duduk 2 sampai 3 jam itu harus selalu diselingi dengan berdiri dan berjalan minimal 3 sampai 10 menit. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan tadi dari mulai jam makan siang sampai sekarang udah 2 sampai 3 jam duduk. Nah, berarti artinya harus diinterupsi dengan berjalan 3 sampai 10 menit. Slide selanjutnya. Membicarakan masalah stres ya dan rest. Stres dan rest management itu adalah sebenarnya kunci utama dari karyawan memiliki banyak ide, inovatif, dan kreatif gitu ya. Tadi dikatakan juga banyak sekali klaim mengenai mental health, depression, anxiety, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satu hal yang mendasar yang saya baru dengar ya dari salah seorang psikolog yang mengatakan bahwa orang zaman sekarang ini nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya capek bukan karena bekerja, tetapi lebih lelah dan lebih em, terkuras energinya akibat terlalu banyak stimulus yang masuk ke dalam dirinya. Oke, kita ngomong soal panca indera. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya kulit, dan lain sebagainya. Itu adalah panca indera kita. Oke, itu yang menerima respon setiap harinya. Nah, sayangnya eh, panca indera kita ini zaman sekarang banyak sekali distimulus. Kita bekerja dengan menggunakan laptop, mata kita aja udah membaca laptop itu ya, udah melihat gitu, udah menerima rangsangan dari laptop. Tapi kita sambil dengerin juga headset, earphone. Berarti telinga kita menerima stimulus juga, oke? Tangan kita ngetik, berarti skin kita juga menerima stimulus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Too much stimulus dalam waktu yang lama itu yang bikin lelah sebenarnya. Oke. So, sedikit stress is okay dan beneficial for our body, tapi ketika stresnya itu kronis dan terus-menerus dan berat, yang terjadi adalah ada biang kerok yang disebut dengan hormon kortisol. Dia biang onar. Sel-sel imun yang semestinya dia itu menjaga dan siaga terhadap infeksi dari luar seperti bakteri dan virus ya. Tiba-tiba punya tugas lain nih selain menjaga pagar tadi. Dia tiba-tiba disuruh menenangkan gejolak di dalam tubuh akibat si hormon stres kortisol ini mengamuk. Jadi yang terjadi adalah ketika kita stres, hormon kortisol kita ngamuk. Mungkin gini ya analoginya. Mirip seperti kasus yang ada di Korea Selatan saat ini ya. Perdana Menterinya mengumumkan darurat militer. Nah, tentaranya harus berjaga di perbatasan Korea Utara nih, anggap aja perbatasan Korea Utara dan Selatan. Jadi, lagi enak-enak jaga, tiba-tiba harus mengurus kekacauan yang ada di dalam negeri. Itu yang terjadi pada saat kita stres. Imun kita tuh seharusnya di luar, tapi karena di dalamnya kacau, dia beralih ke dalam. Sehingga pada saat imun yang ada di perbatasan ini lelah, virus dan bakteri masuk. Gampang sekali kita diserang. Sehingga gampang sekali orang untuk terus menjadi infeksi, kena apa namanya, infeksi virus, ya, bakteri dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa jadi ketiga pilar ini adalah pilar penuh informasi dasar ya dalam membuat hidup karyawan lebih sehat. Tapi saya yakin di antara Bapak Ibu banyak yang kemudian bertanya, "Ya, Dok, saya sudah tahu dan saya sudah pernah mendengar informasi tentang itu." Pertanyaannya bagaimana cara menerapkan ke karyawan saya? Bagaimana nih caranya untuk menyampaikan informasi-informasi tadi ke karyawan saya supaya mereka sadar, kemudian mereka mau mengubah pola hidupnya sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan klaim kesehatannya bisa lebih menurun.
ya kan? Di em, pasti Bapak Ibu juga banyak yang sudah pernah melakukan seminar kesehatan, penyuluhan dokter, health day event mungkin ya, sport day event dan lain sebagainya yang Indonesia. Tapi rasanya klaim kesehatannya itu masih tinggi gitu, masih banyak orang yang klaim flu, demam dan sebagainya. Sebelum saya lanjut ya, saya ingin sebenarnya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu ada nggak yang udah pernah menerapkan satu program yang eh, end to end. Jadi corporate wellness program di tempat kerjanya yang end to end. Boleh saya dibantu dijawab di kolom chat. Selain event-event kesehatan dan juga penyuluhan kesehatan ataupun seminar ataupun webinar, apakah eh, ada di antara Bapak Ibu yang pernah em, mencoba untuk menerapkan corporate wellness program, sebuah program kesehatan di tempat kerjanya? Eh, Oke. Ya, belum ada yang menjawab ya. Em, ya, oke. Saya mendapat dari kolom chat ya, ada yang sudah pernah mencoba untuk menerapkan corporate wellness program di tempat kerjanya. Dan menurut saya itu adalah pilihan yang cerdas, pilihan yang baik. Karena Bapak Ibu, gini ya, kalau kita nggak melakukan apapun, jawabannya udah pasti, tidak akan ada perubahan. But we have to try something, we have to start in somewhere, right? Dengan cara apa dan dengan bagaimana kita harus menerapkannya, kita harus taking action. Slide selanjutnya. Em, Bapak Ibu sebagai HRD ya, Bapak Ibu ini berperan sebagai penggerak utama tumbuhnya healthy behavior di tempat kerja. Tapi setelah saya banyak berbicara dengan para HR, untuk menumbuhkan healthy behavior itu butuh beberapa steps, ya kan? Nggak bisa nih ujuk-ujuk, saya kasih seminar dan saya kasih webinar dan saya kasih health day event, saya kasih sport event or whatever it is. Tiba-tiba karyawan saya behavioralnya berubah gitu. Mereka jadi punya pola hidup yang lebih sehat. It takes us three steps. Yang pertama, stepnya adalah harus raise awareness dulu. Orang harus aware dulu untuk mau berubah. Benar nggak? Orang harus sadar dulu. Orang harus tahu alasannya dulu. Orang harus punya dasar yang cukup kuat untuk dia mau berubah. Yang kedua adalah build the habit. Begitu orang aware, begitu orang sadar, begitu orang teredukasi, begitu orang tahu informasinya, begitu orang mengerti alasannya, dia akan mencoba untuk mengubah habit lamanya. Dan itu susah. Yang ketiga, baru terjadi yang namanya behavioral changes, berubah apa namanya pola hidupnya. Nah, untuk menuju ketiga steps ini, kita butuh strategi, nomor satu. Kita butuh waktu, dan yang ketiga, kita butuh teknologi. Beberapa HRD yang saya temuin seringkali itu sudah paham mengenai konsep ini. Tetapi pada saat pelaksanaan, biasanya keluhannya adalah ribet dengan perintilan report. Sehingga nggak kekejar. Sehingga dia memang banyak sekali pekerjaan lain yang harus dia handle. Sehingga seolah-olah apa yang sudah mereka kerjakan ini, yang program yang sudah baik ini tidak terukur gitu ya, nggak ada reportnya, nggak ada tolak ukur sebelum dan sesudahnya gitu, sehingga susah sekali untuk nge-trackingnya. Nah, disinilah memang strategi yang paling ampuh menggunakan teknologi. Memang kita butuh teknologi. Sehingga apa yang kita coba bantu dari sisi Live untuk kepada para HR-nya adalah dengan memberikan satu report dan program manajemen. Oke, jadi kita semua udah tahu bahwa yang akan kita berikan adalah I think we all sudah pernah mencoba. Kita sudah yang kita lakukan adalah beberapa pilar yang saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, which is health risk assessment, kita melakukan assessment kesehatan, kemudian kita juga punya apps yang juga bisa men-tracker activity kita seperti steps, kemudian berapa durasi jam tidur, kemudian menit olahraga atau menit keaktifan ya. Ada challenge-challenge juga, dan ada rewards, ada poin, ada health education di dalamnya, ada quiz, ada consultation, ada chat, dan lain sebagainya. Kita juga menambahkan adanya offline event, ya, di mana orang itu namanya manusia itu pasti butuh ketemu. Nggak bisa tuh cuman dari apps aja, nggak bisa tuh cuman dari online dan teknologi aja, nggak bisa begitu. But yang kita mau bantu dari sisi HR-nya adalah kita mau kasih report dan program manajemen yang ke tracking. Dari awal sampai akhir, nggak usah keribetan, kita mau bikin Bapak Ibu semuanya looking good. Oke, dengan memberikan satu program corporate wellness program itu
ada reportasenya, ada dokumentasinya, ada hasilnya yang memang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Slide selanjutnya, em, bahwa strategi untuk membuat karyawan tertarik is another game, saya bilang ya, another challenge. Kita kadang kasih edukasi, kita kasih seminar, kita kasih apa segala macam. Menurut kita itu sudah sangat menarik gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk mereka bisa sustain butuh sesuatu yang engaging. Nah, di Live kita belajar bahwa gamification is one of the key. Saya bilang one of the key ya, bukan berarti satu-satunya kunci, tapi hanya salah satu kunci. Gamification, berlomba dengan diri sendiri, kemudian berlomba dengan teman-teman, itu merupakan satu entry point yang cukup engaging bagi manusia untuk mulai mengubah gaya hidupnya. Slide selanjutnya mungkin saya tunjukkan bahwa hal mudah yang masih merupakan konsep baru ya di kalangan masyarakat Indonesia itu adalah soal makan sehat. Jadi banyak sekali warga ataupun masyarakat Indonesia itu yang belum terinformasi secara official, secara resmi, bagaimana caranya makan sehat ya. Padahal sebenarnya prinsipnya sederhana, 4J aja. 4J, jumlah, jadwal, jenis, dan jurus memasak. Nah, di program kami tidak hanya mengandalkan teknologi saja ya. Tadi saya juga mengatakan ada gamification, dan saya juga mengatakan bahwa kita akan mengadakan offline event, which is di situ adalah satu titik temu di mana users itu bisa bertemu dengan ahlinya. Ini di foto ini saya tunjukkan bahwa ahli gizi kami sedang mengajarkan hal yang sederhana tentang kesadaran membaca label makanan. Jadi peserta diajak secara visual memahami kandungan gula pada setiap minuman kemasan dan makanan kemasan yang sering sekali mereka temui. Jadi hal-hal yang sangat relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, mereka kita bawakan ke dalam event yang fun dan engaging. Jadi mereka tuh bisa mulai dari pulang dari event itu mereka sudah akan mendapat message bahwa oh, kalau saya pergi ke supermarket ataupun minimarket, kemudian saya beli minuman ini, berarti saya sedang mengkonsumsi segini banyak gula. Hal-hal sederhana dan relevan yang kita ajarkan melalui edukasi dan juga offline event. Slide selanjutnya, em, ini saya hanya membacakan survei yang kita lakukan ya kepada para users Live yang sudah beberapa tahun mengikuti program di Live ya. Saya nggak mau terlalu menjual mimpi yang tinggi-tinggi, setinggi sempurna apa. Naik turun memang iya, but overall 97% peserta itu menjadi lebih aktif dibandingkan dengan rata-rata orang Indonesia. At least setidaknya mereka tahu dulu targetnya itu berapa. Kalau kebanyakan orang kadang nggak ngerti, lah standar saya dibilang aktif itu kalau saya jalan berapa menit, lah saya dibilang aktif kalau seminggu saya olahraga berapa kali, berapa menit, dan lain sebagainya. Orang kadang nggak ngeh. Di Live mereka dibuat untuk sadar, at least mereka tahu dulu targetnya. 87% peserta mengadopsi pola hidup yang lebih aktif dan merasa lebih sehat setelah program. Beberapa banyak yang cerita sama saya bahwa bener dok, kalau kita mau care aja, sedikit aja kita care sama apa yang kita makan. Ternyata saya nggak gampang pilek. Ternyata saya kalau batuk nggak selama teman saya. Kayak teman saya harus 2 minggu nih batuk. Saya 5 hari aja cukup. Why? Karena balik lagi, reasonnya adalah sel imunnya dikasih nutrisi. Jadi dia lebih kuat menghadapi apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Sel imunnya dibuat lebih kuat untuk menghadapi stresor yang masuk. Sel imunnya dibuat lebih kuat untuk membakar cadangan-cadangan lemak yang ada di sel-sel lemak sehingga kolesterolnya lebih turun. Saya nggak kebiasa untuk kasih orang target tinggi-tinggi. Resolusi tahun baru, saya harus turun 10 kilogram dalam waktu 1 bulan. Terlalu berat. Buat saya yang harus kita fokuskan adalah what is our daily habit. Fokus saja dulu ke habit yang daily. Oke, fokus saya adalah mulai sekarang. Saya setiap hari, paling nggak saya setiap 3 jam saya berdiri jalan. Itu hal yang sangat mudah untuk diubah Bapak Ibu. Hal yang simple dulu. Fokus saja dulu. Oke, sekarang saya setiap hari akan minimal punya 5.000 langkah. Bagaimana caranya? Saya harus menghitung. Oke, sekarang saya akan fokus dalam 1 minggu, setidaknya saya akan ada olahraga 150 menit kalau di total-total. Bukan 1 hari ya, tapi di total-total, oh ada 150. Oke, saya akan fokus, saya nggak makan lagi gula tambahan. Nih, soal gula tambahan saya sharing lagi sedikit. Gula tambahan banyak orang Indonesia yang nggak ngerti. Nah, gula tambahan tuh apa? Apakah kalau misalnya kita makan nasi itu ada gula tambahannya? Apakah kalau kita mengkonsumsi makanan yang dimasak di rumah, di dapur sendiri, kemudian ditambahkan gula itu termasuk gula tambahan? Atau yang mana sebenarnya gula tambahan? Padahal
mengenali gula tambahan itu dari mana dan mereduce kegunaan gula tambahan itu aja udah dampaknya luar biasa panjang terhadap kekuatan sel imun dan juga resiliensi dari sel imunitas kita di kehidupan kita sehari-hari. So, Bapak Ibu, slide selanjutnya message yang ingin saya sampaikan yang juga disampaikan oleh CDC ya, Pusat dari Center Pengendalian Penyakit dan juga pencegahan penyakit di Amerika Serikat bahwa corporates atau perusahaan can influence employees untuk mengadopsi healthier lifestyle. Dengan menginvestkan preventive health measures, perusahaan itu tidak hanya akan berkontribusi terhadap menurunkan angka absen dan juga healthcare cost, tetapi perusahaan itu berhasil untuk dapat menghadirkan secara keseluruhan memboosting productivity dan juga moral dari karyawan. Jadi karyawan yang engage, karyawan yang termotivasi, karyawan yang sangat bisa untuk berkontribusi terhadap company-nya itu akan dapat mewujudkan long-term goals yang lebih panjang. So, Bapak Ibu sekalian, mungkin mulai bisa dipikirkan uh, langkah-langkah dan juga strategi-strategi yang lebih komprehensif, yang lebih menembak atau routing to the root cause-nya ya, untuk bisa menurunkan klaim kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia dan sangat banyak dan meningkat drastis di tahun 2023, konsisten juga di tahun 2024. Um, Mas Chandra, slide selanjutnya mungkin ini ada titipan ya. Slide selanjutnya ada titipan nih dari teman-teman di live. Untuk Bapak Ibu bisa mencoba challenge yang diberikan teman-teman di live nih. Jadi Bapak Ibu diajakin main challenge. Oke, biar kerasa dulu nih. Gimana ya caranya sebelum Bapak Ibu nanti men-challenge karyawan-karyawannya yang ada di kantor, Bapak Ibu cobain duluan. Cobain duluan, kita challenge. Ada 2 hari lomba ya, tanggal 15 sampai dengan 17 Januari, di mana Bapak Ibu diminta untuk melangkah dan menghitung langkahnya. Oke, Bapak Ibu di slide selanjutnya bisa masuk dan nyoba-nyoba untuk aplikasi Lift dengan menggunakan kode perusahaan yang tertera. Oke, mungkin nanti bisa di lebih detail pada kolom chat ya untuk mengikuti lomba ini. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi diskusi barangkali ya Mas Chandra untuk lebih banyak menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Chandra. Oke, terima kasih banyak Ibu Dokter Amanda untuk penyampaian materi yang luar biasa ke dia terkait dengan wellness ini. Sesuatu yang memang sangat penting, sangat crucial untuk employees gitu ya, apalagi di tahun 2025 ini dengan tuntutan pekerjaan yang mungkin semakin besar, dengan harapan dan juga ekspektasi yang juga makin meningkat dari perusahaan kepada karyawan gitu ya. Jadi memang proses untuk meningkatkan kualitas hidup kita ini harus menyeluruh gitu ya Bapak Ibu semua, baik secara physically, mentally, secara emosional maupun secara spiritual. Dan tadi kiat-kiatnya juga sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Amanda. Jadi untuk next, mungkin kita langsung ke sesi Q&A. Tampaknya tadi juga saya sempat scroll di kolom Q&A, udah cukup banyak gitu ya Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Mungkin Bu Dokter Amanda saya izin untuk membacakan dari yang paling atas terlebih dahulu, begitu Iya. ya. Ini dari Mas Bagas Adrian. Selamat siang, Dokter Amanda. Pertanyaan saya adalah, di tengah padatnya aktivitas kantor, kapan waktu yang tepat untuk berolahraga ringan di kantor? Dan kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan gitu ya? Mungkin di sekitaran meja, di sekitaran bangku gitu kali ya. Apakah olahraga ringan di kantor ini sudah cukup efektif untuk menjaga kesehatan kita? Atau kita juga masih perlu nih melakukan olahraga lain di luar kantor? Nah, monggo Ibu Dokter Ya. Amanda, silakan. Terima kasih Pak Bagas untuk pertanyaannya. Jadi kembali lagi ya Pak Bagas, cukup atau tidak kita tentunya harus punya satu standar. Standar yang biasa kita gunakan tentunya adalah standar yang memang direkomendasikan oleh WHO ya, eh, yaitu Lembaga Kesehatan Dunia. WHO memberikan target
setidaknya 150 menit aktivitas fisik moderate dalam waktu 1 minggu itu sudah cukup. Atau kalau kita melakukan aktivitas fisiknya itu berat, seperti vigorous, contoh nih kita lari kenceng, cukup 75 menit dalam waktu 1 minggu. Jadi kita hitungnya 7 hari. Menurut WHO ya, kita hitungnya itu 7 hari. Apakah totalnya udah 150 menit atau belum? Nah, sepertinya mudah Pak Bagas ya untuk melihat, oh ya gampang deh nanti saya hitung saya udah 150 menit apa belum. Tapi ketika dilaksanakan cukup ribet. Karena satu kita harus menghitung ya dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya bisa dapat disinkronkan baik dengan tracker ataupun dengan handphone di aplikasi Live. Sehingga bisa secara kontinu bisa di-tracker apakah yang saya kerjakan ini sudah cukup atau belum. Mengenai olahraga ringan yang ada di dalam kantor, saya sangat mendukung. Kenapa, Mas Chandra? Karena sedikit lebih baik daripada nol. Sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 5 menit snack exercise aja itu tetap lebih baik daripada nol. Percayalah. Jadi tetap matters apa yang dilakukan di kantor. Nah, tetapi apabila pertanyaannya apakah saya cukup atau tidak, tentu harus mengacu pada apa yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Kalau misalnya di kantor-kantor ini ternyata kantornya lantai 18, nggak ada liftnya, jadi tiap hari harus naik turun. Wah, saya rasa sudah cukup 1 minggu 150 menit ya. Jadi nggak perlu ditambah lagi di luar kantor. Tapi kalau ternyata kantornya kemana-mana naik lift gitu ya, banyak sekali alat-alat yang membantu. Mungkin kita ambil minum, geser pakai kursi ada rodanya, nggak perlu jalan. Nah, yang begitu-begitu berarti perlu ditambah untuk olahraga di luarnya. Semoga menjawab Pak Bagas ya. Iya, terima kasih Pak Bagas atas pertanyaannya. Semoga menjawab tadi yang udah di-sharingkan oleh Bu Dr. Amanda. Mungkin sedikit sharing juga nih Pak Bagas, karena kebetulan kantor saya ini ada di depan mall gitu ya. Nah, saya tiap hari itu 1,5 jam waktu istirahat. Nah, 30 menitnya itu saya jalan ke mall. Tapi niatnya memang untuk jalan loh ya Pak Bagas. Jangan beli makanan, jangan jajan. Kalau misalkan jajan, beli makanan sebanyak mungkin ya percuma gitu ya Pak Bagas. Jadi ya wes kita muter Pulang-pulang aja bawanya di mall. boba ya. Iya makanya gitu Pak Bagas. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa kita siasati untuk menjaga kesehatan kita di dalam kantor gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Danik Purwandari. Sebagai HRD sulit membuat karyawan 9 to 5 yang sehari-hari duduk lama untuk melakukan 7.000 langkah. Bagaimana step menginisiasi dan memotivasi para karyawan tersebut? Bagaimana coping mechanism yang tepat untuk stres pekerjaan yang semakin lama semakin meningkat gitu ya, karena tingginya tuntutan dari perkembangan zaman. Monggo, Bu Dr. Amanda, Ya, silakan. baik Bu Dani ya. Oh, saya rasa kalau saya mau nanya nih ke semua audiens, siapa yang nggak pernah stres dalam pekerjaannya? Kayaknya nggak ada yang angkat tangan sih. Semuanya pasti kena stres dalam pekerjaannya. Tadi mungkin pertanyaan ini saya sempat sekelebat ngelihat muncul pada saat saya belum membuka slide mengenai bagaimana strategi yang dapat kita kerjakan untuk memotivasi lah, untuk menginisiasi para karyawan ini untuk mau menerapkan 7.000 langkah. Oke. Di Live biasanya kita akan mengajak untuk main game atau gamification ya, dengan menggunakan aplikasi tentunya. Di situ kelihatan tuh akan ada leaderboardnya. Orang kalau dikasih game, psikologisnya itu adalah kepengen menang. Pengen menang, entah kepengen menang dari certain friend, misalnya saya cuma mau menang dari Mas Chandra doang nih. Ada juga yang, oh saya mau menang sama dari si siapa. Atau ada juga yang saya mau menang sama diri saya sendiri. Kan di targetnya 7.000. Kalau di bawah 7.000 berarti artinya saya kalah dengan diri saya sendiri. Kalau di atas 7.000 berarti artinya saya hari ini saya sudah memenangkan pertandingan terhadap diri saya sendiri. Dengan cara begitu, percaya nggak percaya, orang tuh cari akal untuk bisa dapat 7.000. Ada aja akalnya. Ini saya sharing ya, dari yang udah pernah. Ada yang cerita sama saya, dok, saya tuh ya tadinya kalau misalnya ngantor, saya nggak kepikir tuh dok untuk jalan ataupun untuk mencari langkah. Sekarang saya beli walking pad. Kalau nggak percaya, ada di kantor sebelah, dia punya walking pad yang ada mejanya. Jadi ketika dia ngerasa capek duduk, dia bisa kakinya sambil jalan. Itu dapat steps. Atau dia sengaja kayak Mas Chandra tadi cari tempat lah waktu istirahat dapatlah ini 1 jam 1 jam setengah jalanlah saya kemana naik turun dan lain sebagainya.
Dan tentunya diselingi dengan edukasi-edukasi. Balik lagi, orang harus aware dulu. Nggak bisa orang nggak tahu apa-apa, nggak punya alasannya tiba-tiba, hei kamu jalan ya 7.000 langkah per hari, udah pasti nggak akan mau. No, pasti mereka akan reject. Mereka harus dikasih dulu, tahu dulu alasannya apa. Bahwa 7.000 itu dapat menyelamatkan kamu yang 10 tahun lagi. Kamu yang 10 tahun lagi itu akan punya risiko untuk kena diabetes 50% kalau kamu nggak punya langkah 7.500 atau 7.000 langkah sehari. Itu untuk menyelamatkan kamu di masa depan. Lalu apalagi alasannya? Kita kulik satu persatu. Nah, itulah kenapa kita selalu berikan edukasi yang ada kuisnya supaya mereka mau baca. Dan di kuisnya itu adalah model pertanyaan-pertanyaan yang ngebuat mereka untuk mikir. Oh, ternyata maksudnya begini. Dari situ biasanya mereka akan tergerak. Kita mainnya di area situ, Bu Danik. Nah, kemudian untuk bagaimana mekanisme coping yang tepat untuk stres pekerjaan, balik lagi sih, saya selalu ngomong kurangi stimulus. Ya, jadi maksudnya kita tahu bahwa 9 to 5 itu stimulusnya banyak banget. Belum kalau kita tuh pulangnya naik kendaraan umum ya, bisingnya, kemudian asap kendaraannya. Eh, itu bikin kita energinya tuh kayak baterainya tuh kita tuh udah bener-bener low pas sampai rumah. Terus sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah pada saat itu biasanya orang akan mencari coping mechanism. Aku udah capek seharian. Ini tuh aku udah deserve buat nonton. Aku tuh udah deserve buat main game. Aku tuh udah deserve buat yang lain-lain biasanya ya. Kalau saya lagi ngobrol sama Gen Z biasanya begitu. Nah, yang bisa saya pesankan adalah bahwa carilah cara untuk meng-calming down dirimu tanpa harus memberikan stimulus yang banyak kepada panca indera. Itu akan membawa kita tidak stres lebih jauh. Dan kita selalu menekankan bahwa jam tidur atau durasi tidur itu sangat penting. Banyak sekali orang Jakarta yang setiap hari tidurnya hanya 3 sampai 4 jam. Bapak Ibu, pada saat kita tidur, kita tuh butuh yang namanya restoratif sleep. Maksudnya kita butuh fase tidur dua. Fase tidur ada 4, tapi yang kita butuhkan untuk merestorasi diri itu ada 2, yaitu eh, fase tidur dalam dan fase tidur mimpi. Pada saat kita bermimpi, sebetulnya kita sedang merecharge mental kita yang sudah seharian kita pakai. Pada saat kita tidur dalam, sebetulnya yang kita lakukan adalah merecharge fisik kita. Kenapa? Karena pada saat kita tidur dalam itu, otot kita tuh tonusnya nol. Tonus itu adalah, eh, apa nih namanya? Tonus otot yang maksudnya otot mampu berkontraksi itu ada nilainya. Nah, nol itu berarti benar-benar relax, relax, relaxnya. Itu yang membuat kita bisa berenergi di kemudian hari. Nah, kalau kita cuma tidur 3 sampai 4 jam, kapan restoratif sleep-nya bisa dapat? Nggak cukup. Restoratif sleep itu minimal 3 jam. 3 sampai 4 jam. Jadi itu baru kita bisa dapat kalau kita bisa tidur 6 sampai 7 jam minimal. Itu yang kita tekankan. Jadi kita kasih tahu pengertiannya mendalam sedikit demi sedikit dari hari ke hari, dari hari ke hari to change their mind. Itu sih yang kita lakukan. Semoga membantu ya Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Dokter Amanda untuk sharingnya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tapi tadi untuk Mas Baga sama Bu Danik, barangkali memang masih ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut. Monggo ya, Bapak Ibu bisa tulis lagi di kolom Q&A. Barangkali masih ada follow up questions gitu. Kita move ke pertanyaan ketiga nih dari Bapak Iswan Arik Nur Sandi. Sebenarnya ada 2 pertanyaan nih Bu Dokter Amanda, tapi mungkin pertanyaan kedua tadi sudah sempat implicitly dijelaskan oleh Ibu Dokter Amanda. Jadi kita fokus ke pertanyaan yang pertama saja. Apakah berpuasa saat masuk kantor juga membantu kebugaran tubuh dibandingkan makan sembarangan di kantin atau di sekitaran kantor? Monggo. Berpuasa, oke. Saya bilang berpuasa itu baik ya. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan ya, bulan depan. Ya, jadi berpuasa itu baik. Kenapa? Karena puasa itu eh, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa dengan berpuasa itu ternyata membantu sel-sel kita itu untuk meregenerasi diri. Jadi sel-sel yang rusak-rusak itu dipaksa untuk jadi benar lagi dengan cara dipuasain. Jadi dia mau nggak mau makanin sel-sel yang mati itu. Sel kita tuh kan pasti nggak terus-terusan hidup kan, rusak, 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 rusak terus mati gitu kan. Nah, si yang rusak-rusak ini tadi dimakan karena dia lapar, karena kita nggak kasih makan. Cuman ada waktunya, bukan berarti 24 jam puasa terus, nggak begitu juga. Nah, mengenai berpuasa pada saat masuk kantor, ini perlu didefinisikan lebih jelas lagi. Eh, Puasa di siang hari yang terjadi pada saat kita Ramadan atau puasa di siang hari yang sengaja kita lakukan agak berbeda. Bedanya di mana? Pada saat puasa Ramadan kita berpuasa di siang hari, tetapi di pagi harinya kita dibekali dengan sahur dulu. Jadi ada makanan yang komplit dulu, energinya sudah dapat dulu, badannya sudah siap dulu, lalu beraktivitas seharian. Nah,
Kalau kita berpuasa selama siang hari tanpa ada eh, apa namanya bekal di pagi harinya, itu justru akan membuat kita lemas. Jadi perlu diperhatikan dulu, cukup nggak nih apa namanya energinya untuk disiapkan gitu. Kalau memang nggak mau jajan di kantor, pilihannya ada dua. Bisa skip, boleh, tetapi makan berikutnya tidak boleh terlalu malam. Yang kedua adalah bawa makan bekal, bawa bekal, bawa bekal sendiri. Em, Cara paling gampangnya biasanya dengan melakukan meal preparation. Meal preparation itu adalah menyiapkan makan untuk 5 hari waktu kantor. Kalau yang kantornya cuma 3 hari atau 4 hari, bisa disiapkan selama 3 sampai 4 hari. Kalau yang 5 hari berarti disiapkan sampai 5 hari di dalam kulkas, lalu dibawa sendiri. Atau cara paling gampangnya bisa pergi ke warteg sebenarnya. Agak heran ya, kenapa saya ngomong warteg. Warteg itu adalah satu tempat yang sangat relevan dengan para pekerja di Jakarta. Bener nggak, Mas Chandra? Semua orang pergi ke warteg, bener nggak? Kecuali kalau Mas Chandra jajannya di mall, beda lagi. Saya nggak bisa ngomong. Jadi orang tuh banyak pergi ke warteg. Bapak Ibu kalau lihat, makanan di warteg itu adalah makanan-makanan yang penuh sayur. Sebenarnya banyak pilihannya. Ada pilihan sehat, ada pilihan tidak sehat. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memilih makanan yang sehat dan secukupnya. Misalnya, oh saya nggak milih ayam goreng, saya milih ayam ungkepnya aja. Itu udah bagus. Oh, saya nggak milih gorengannya, saya milih sayurnya. Banyak. Terdapat banyak sekali sayur di warteg. Jadi pilih makanan-makanan yang memang dianjurkan dan seimbang. Nah, bagaimana caranya? Itu yang kita harus ajarin pelan-pelan. Saya nggak bisa ngajarin dalam waktu 1 kali. Itu sih tips dari saya. Oke, terima kasih Bu Dokter Amanda. Semoga cukup menjawab gitu ya, cukup memuaskan untuk Pak Iswan Arik Nur Sandi. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, Bu Dokter Amanda. Ini dari Bapak Ferry Saputra. Beliau menanyakan, Saya punya usaha di ranah jasa servis mobil, tapi ingin mencoba mengimplementasikan cara yang jadi pembahasan ini. Berarti terkait dengan gain control over employees health gitu ya. Apakah masih memungkinkan walau targetnya ke perkantoran? Ya, jadi Pak Ferry ini ingin menerapkan kepada karyawannya yang bekerja di jasa servis mobil. Hmm. Tentunya orang-orang yang bekerja di jasa servis mobil yang saya bayangkan adalah orang-orang operasional yang tidak hanya duduk saja di depan laptop ya, seperti orang di kantor. Bisa, Pak. Raising awareness itu yang paling kita tonjolkan sebenarnya. Membuat orang mengerti dulu. Membuat orang mengerti alasannya. Betul. Kadang-kadang orang yang bekerja di jasa servis mobil seperti Pak Ferry ini, langkahnya lebih banyak daripada orang kantoran. Tapi kadang nggak aware. Berapa ya? Banyak, tapi nggak tahu banyak apa nggak. Kemudian soal makanan yang dipilih, nah itu perlu awareness. Jadi apakah bisa diterapkan? Saya bilang sangat bisa. Bahkan kita pernah menerapkan juga di guru-guru PAUD di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang membutuhkan gerak lebih banyak. Jadi bisa diimplementasikan di mana aja. Itu sih jawabannya. Oke, terima kasih. Kita move ke pertanyaan berikutnya nih, Bu Dokter Amanda, dari Pak Reza Hashim. Ini pertanyaannya cukup banyak gitu ya. Kita coba bedah satu persatu terlebih dahulu. Dari yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi oleh HR dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif di sektor yang berbeda? Dan bagaimana strategi adaptasi dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan spesifik dari setiap industri? Itu dulu, Bu Dokter Amanda. Oke, ini pertanyaannya adalah mengenai kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Untuk kebijakan dan keselamatan kerja, mungkin leave bukan core-nya. Jadi K3 itu memiliki satu guidance tersendiri yang harus dipenuhi dan biasanya HSC, orang-orang di HSC yang paling mengerti bagaimana cara menerapkannya. Sehingga mungkin untuk pertanyaan nomor 1 saya tidak terlalu dapat banyak menjawab ya, Mas Chandra. Karena memang di lift kami tidak mengedepankan implementasi kebijakan Hmm, kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif. Itu betul. sih. Ya, terima kasih Bu Amanda. Mungkin kita ke pertanyaan kedua, ini lebih relevan gitu ya untuk lift. Jadi apa Mhm. saja strategi yang dapat diterapkan oleh HR untuk membangun budaya organisasi yang mendukung
kesehatan baik physically maupun mentally gitu ya kepada para karyawan. Dan bagaimana strategi tersebut bisa berdampak positif gitu ya pada retensi karyawan dan daya tarik perusahaan di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif gitu. Silakan. Oke. Nah, yang ini baru relevan dengan lift, mungkin saya bisa bantu jawab. Oke. Strategi yang dapat diterapkan oleh HR sebenarnya bermacam-macam ya. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin dikategorikannya akan menjadi dua macam, short term dan long term. Untuk hal-hal yang short term, mungkin Bapak bisa melakukan event-event seperti health day, webinar, seminar, dan lain sebagainya. But untuk long term, uh, kita semua butuh satu program. Oke, program yang kompleks. Saya yakin pasti sudah ada yang menerapkan program-programnya. Namun, pada saat pelaksanaan program, kita mengidentifikasi sulit untuk menerapkan reportasenya atau dokumentasinya. Jadi kadang orang menerapkan program, tapi kemudian di akhir program bingung. Ini dokumentasinya gimana? Ini cara saya mempertanggungjawabkan program ini terhadap kantor bagaimana, terhadap atasan bagaimana, terhadap manajemen bagaimana, apa yang dapat saya buktikan, apa yang bisa saya ukur, dan lain sebagainya. So, kita perlu strategi tiga macam. Yang pertama adalah program, yang kedua adalah caranya untuk menyampaikan atau deliver. Yang ketiga adalah kita butuh teknologi. Itu yang sebenarnya core dari Live ingin menyampaikan atau ingin membantu Bapak Ibu HR itu adalah di bagian itu. Jadi kita bareng-bareng ngedesain program yang memang bisa diukur gitu. Bisa dengan kalau di Live kita punya yang namanya Mas Chandra mungkin pernah dengar kalau kita dites tes IQ, tes EQ, kita Hmm. punya yang namanya tes FQ, fitness quotients. Jadi bukan intelligence, bukan emosional, tapi fitness. Kita bisa lihat dari situ apakah karyawan ini oke, berapa persen yang fit, berapa persen yang enggak, berapa persen yang memang motivated, berapa persen yang memang memprioritaskan dan lain sebagainya. Itu strategi nomor satu untuk membuat assessment ya. Strategi nomor duanya adalah kita membangun gamification supaya orang bisa mempunyai habit dan juga berubah. Nah, percaya tidak percaya bahwa kesehatan fisik dan mental itu saling berhubungan seperti rantai. Oke. Nah, dengan memberikan pengertian, balik lagi ya, saya bilang bahwa dengan memperhatikan kesehatan karyawan, kemudian kita mengajarkan cara yang benar dan lain sebagainya, kita juga akan memberi dampak pada kehidupan keluarga karyawan. Percaya nggak percaya, kita ada data dari salah satu company yang menjadi klien kita, bahwa orang-orang yang memang engage dengan programnya Live, itu dapat mempengaruhi keluarganya. Jadi klaimnya yang tadinya buat dirinya dan keluarganya itu turun dibandingkan dengan orang-orang yang nggak ikut dan nggak engage gitu. Jadi itu sih menurut saya ya untuk ya retensi karyawan juga salah satunya itu selain hal-hal atau faktor-faktor lain yang saya mungkin nggak bisa jawab. Retensi karyawan ada banyak ya Mas. Kadang orang mempertimbangkan apa fleksi benefit Yes. dan Hal-hal lain yang lainnya kadang jadi lokasi, concern juga ya. Betul. fleksibilitas Hmm. banyak ya. Mungkin kalau dari saya yang dari sisi live yang bisa kita bantu adalah untuk meretensi karyawan adalah to show them how care we are gitu. Seperti itu sih. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Reza Hashim. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Pak Reza ini mungkin akan saya keep untuk terakhir karena sedikit banyak ini terkait dengan Lift gitu ya, aplikasi Lift. Jadi mungkin nanti Bu Dokter Amanda bisa share di akhir terkait dengan aplikasi Lift seperti apa, mungkin fitur-fitur core-nya yang ada di dalam aplikasi tersebut seperti apa, dan mungkin bagaimana juga Bapak Ibu di sini bisa panduan gitu ya ketika download aplikasi apa yang harus mereka lakukan. Mungkin ini akan saya keep di akhir. Jadi berikutnya saya akan move ke Ibu Silviana Wijaya. Nah, beliau ini oke, minta dijelaskan kembali gitu ya terkait dengan materi Basic Employee Wellness Program gitu, Bu Dokter Amanda. Mungkin tadi Bu Silviana sempat terskip atau mungkin baru Oh iya, gitu ya. Silakan Bu Dokter Amanda. Eh, apakah saya boleh menampilkan kembali slide saya yang eh, Nice. ada pilarnya? Ya, Ya. mungkin akan lebih mudah ya untuk Hmm. menunjukkan Basic Employee Wellness Program. Ya, pada intinya mungkin saya sambil bahas ya. Eh, Pada intinya, Ibu Silviana, yang ingin kita kerjakan di Basic Employee Wellness itu ada 8 pilar. Yang pertama adalah mengenai assessment ya. Bagaimana caranya kita melakukan
assessment, health risk assessment terhadap karyawan. Itu aja saya. Yang kita lakukan biasanya adalah dengan memberikan fitness quotient ataupun kuesioner, dan juga kita melakukan pengukuran komposisi tubuh. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan aplikasi dan teknologi untuk memberikan materi edukasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari materi edukasi itu kita berikan quiz untuk nge-review. Yang ketiga, kita berikan fitness challenge. Jadi per minggunya itu biasanya mereka akan kita berikan fitness challenge, misalnya berupa steps, atau berupa intensity minutes, atau berupa durasi tidur, atau percampuran dari kesemuanya yang dinamakan multiple challenge. Lalu kita juga seperti stick and carrot, kita berikan carrotnya, kita berikan rewardnya, because Liv believes bahwa orang-orang ini, orang-orang Indonesia terutama ya, akan lebih merasa punya reward ketika diberikan reward, lebih engage ketika ada rewardnya. Jadi kita berikan berupa Liv points yang dapat ditukarkan dengan berbagai merch yang ada di aplikasi ya, macam-macam lah, ada GoPay, Dana ya, dan lain-lain. Kemudian kita juga memberikan konsultasi ya. Konsultasi ini bisa berupa chat consultation for mass. Jadi untuk seluruh peserta bisa berkonsultasi dengan ahli gizi ataupun dengan fitness coach. Kita punya fitness coach di sini. Kemudian kita juga mengadakan titik temu ya. Jadi maksudnya offline event. Nah, event ini sih biasanya yang bermacam-macam. Salah satu keunggulan yang biasanya kita berikan kepada klien kita yang kita sebutnya dengan enter training. Enter training ini apa? Enter training ini adalah semacam uh, event olahraga. Jadi maksudnya workout, tetapi bukan seperti yang biasanya ada di pasaran. Misalnya, hari ini kantor saya mengadakan Zumba, hari ini kantor saya mengadakan Pound Fit, atau hari ini kantor saya mengadakan apapun. Kemudian tipenya adalah biasanya pelatihnya ada di depan, memberikan contoh gerakan, dan kemudian diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Kita tidak seperti itu. Enter training lebih ke arah membawa mereka bermain dengan secara fisik, berlomba secara fisik, dan tantangannya macam-macam, dan mengutamakan 4 hal: kecepatan, agility, kemudian kekuatan, dan satu lagi adalah ketangkasan. Jadi mengutamakan 4 hal itu, tapi orang nggak kerasa karena kita ajakin mainan. Jadi orang ngerasanya lagi mainan, padahal sebenarnya dia sedang melakukan olahraga karena dia sedang meningkatkan heart rate-nya dan dia sedang melakukan aktivitas fisik. Itu yang kita sebut dengan enter training. Lalu yang paling penting adalah report program management. Ini yang paling penting untuk HR. Karena sebaik-baiknya program yang diselenggarakan, karena kalau tidak terdokumentasi dan tidak tertrack, maka tidak akan ada hasil yang dapat dipelajari dan dilaporkan. Itu mungkin ya, Bu Sylvia, semoga cukup jelas. Yap. Oke. Sebenarnya pertanyaan dari Bu Silvi ini juga sudah terjawab oleh Bu Dokter Amanda, termasuk juga menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Reza Hashim gitu ya. Tadi itu tadi adalah spill-spill terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh Live Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa download aplikasi Live gitu ya. Tadi saya sempat search juga di App Store dan saya sudah download juga. Jadi hopefully Bapak Ibu juga yang hadir di siang hari ini bisa download, kemudian explore lebih dalam terkait dengan aplikasi Live itu seperti apa. Apalagi Bapak Ibu di sini juga mostly background-nya adalah sebagai HR practitioners gitu ya. Semoga bisa membantu juga untuk meningkatkan wellness karyawan Bapak Ibu di perusahaan di kantor masing-masing. Nah, pertanyaan tadi juga sebenarnya juga jawaban ya sharing dari Bu Dr. Amanda tadi juga sudah merangkum gitu jawaban dari Pak Andes gitu ya. Jadi Pak Andes ini Oh ya, Pak Andes ya ini saya baru baca juga ya, Pak ya Anda. sempat sharing nih Bu Amanda. Jadi di company beliau ini sudah ada program untuk menjaga kesehatan employee gitu ya, mulai dari Pound Fit, kemudian mini soccer gitu ya. Memang activity-activity di lapangan gitu ya yang dilakukan. Mungkin kalau Pound Fit ini lebih ke yang female gitu, yang mini soccer lebih Perempuan. yang ke male gitu kali ya. Nah, oke, mungkin ini juga bisa ditambahkan oleh Bu Dr. Amanda. Kalau misalkan olahraga-olahraga yang physically gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan selain dua activity ini gitu? Ya, Boleh Mbak Amanda dari olahraga sebenarnya macam-macam ya, Pak Andes. Selain tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita unggulannya di lift itu adalah enter training ya, Eh, itu diramu oleh fitness coach kita khusus.
Olahraga lain itu menurut saya adalah olahraga yang disukai. Jadi, klub-klub olahraga yang ada di kantor itu penting. Tergantung dari minat masing-masing ya. Kadang-kadang ini sudah bagus usahanya atau upayanya untuk memberikan pound fit 1 kali seminggu, mini soccer 1 kali sebulan. Tapi kadang-kadang nggak semua orang seneng pound fit, nggak semua orang seneng soccer ya. Kalau zaman sekarang Jakarta lagi ngetrennya apa? Pedal ya, pedal, olahraga pedal ya, yang seperti semacam tenis meja dan tenis ya, pickleball atau apalah itu yang lagi ngetren itu juga bisa dijadikan satu klub. Jadi membuat klub-klub olahraga di kantor itu penting juga supaya ada perkumpulan eh, karyawan dengan keseminatan yang sama. Misalnya sama-sama suka lari, berarti ya bikinin aja running club, Pak. Lari bareng-bareng. Ada yang sukanya bersepeda. Ya, zaman sekarang kan suka tuh banyak orang sepedahan. Bisa bikin cycling club juga. Itu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Apapun olahraganya sebenarnya, yang paling penting adalah untuk melihat seberapa naik heart rate-nya atau denyut nadinya. Denyut nadi yang naik sekian persen menyentuh angka tertentu, itulah yang diharapkan atau dikatakan bahwa orang sudah berolahraga. Itu kuncinya itu, Pak. Jadi ini inisiasinya udah sangat baik ya untuk Pak Ades. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, Mas Chandra, karena tadi sekalian membicarakan untuk Mm-mm. aplikasi. Tadi di Boleh. bagian belakang itu ada QR code yang udah disiapkan sama tim Lift apabila Bapak Ibu ingin melihat dalamnya. Menurut saya gini, jangan cuma dilihat, mending langsung ikutin aja challenge-nya. Jadi kebayang apa sih yang bisa di-challenge-kan dan supaya ekspektasinya itu sama juga bahwa oh, kalau saya mau mengadakan lomba naik gunung, apakah bisa, Dok? Nah, itu nggak ke-cater tuh di dalam aplikasi Live gitu. Karena challenge-challenge-nya itu tipenya adalah misalnya langkah. Ya bisa sih kalau misalnya lomba naik gunungnya dihitung dari langkahnya gitu. Atau misalnya mau membuat apa dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu join di sini dan untuk dilihat. Ada challenge yang sudah kita sediakan untuk Bapak Ibu coba-coba. Challenge-nya berlangsung 2 hari. Nanti rencananya akan ditambah lagi sekitar seminggu ya. Dari tim teman-teman tim marketing juga sudah menyediakan hadiah ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat, oh kalau misalnya berlomba itu leaderboardnya bisa kelihatan di situ. Jadi saya tuh punya secara psikologi saya bisa tahu, wih teman saya udah tinggi, kok saya masih rendah ya? Gimana ini caranya gitu. Jadi ada secara psikologis ada seperti itu. Bisa dicoba juga. Mungkin itu sih Mas Chandra yang saya tambahkan. Terima kasih banyak Ibu Dokter Amanda. Mungkin nanti terkait dengan challenge ini juga akan disampaikan lebih lanjut ya tadi infonya sama rekan-rekan live lainnya gitu untuk Ya. bicara detailnya seperti apa supaya Iya, iya. lebih banyak nih great people yang bisa join challenge-nya. Aku pun juga kepingin join ini. Ya, monggo-monggo silakan. Mm-mm. Oke, anyways, ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Arif Anugrah. Memang sengaja saya keep di akhir karena saya juga tertarik gitu ya dengan pertanyaan ini dan akan sangat happy juga jika Bu Dokter Amanda bisa sharing gitu ya. Nah, Dok, untuk kontrol kesehatan karyawan dengan tipe perusahaan digital marketing yang penuh dengan monitor, HP, laptop, biasanya anak-anak konten juga gini ya, secara penuh selama 7 jam kerja per hari. Nah, terutama berkaitan dengan mata nih, Bu Dokter Amanda, dan juga bagian fungsi tubuh lainnya. Nah, gimana saran atau mungkin ya program-program atau kiat-kiat tips trik dari Bu Dokter Amanda gitu ya untuk bisa menjaga kesehatan mata kita terutama biar minusnya ini enggak nambah, silindris nambah gitu ya. Nah, monggo Bu Amanda Ya, sharing. saya senang sih dengarnya Mas Chandra masih minus ya. Kalau nanti kayak saya udah plus malah lebih susah loh. Ya, oke. Jadi untuk kesehatan mata saya ingin sharing ya, Bapak Ibu. Sebenarnya untuk kesehatan mata ini nggak di cater di aplikasi Lift, tapi saya ada ilmu mengenai bagaimana kita mencegah mata kita ini tidak jatuh pada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan seperti retinanya lepas atau terlalu banyak paparan sinar biru yang membuat eh, menstimulasi segala metabolisme tubuh kita nggak. Jangan salah ya, hanya dari mata saja itu bisa mengubah seluruh susunan metabolisme tubuh hanya dengan mata. Percaya Bapak Ibu. Yang pertama harus kita lakukan adalah higienis mata. Oke, untuk kita yang selalu bekerja dengan monitor, pastikan jarak antara mata kita dengan laptop ataupun layar monitor itu sekitar 20 sampai 30 cm.
Mungkin Bapak Ibu dari tadi ngelihat bisa lihat tangan saya kali ya kalau pas saya lagi menjelaskan dari tadi tangan saya goyang-goyang. It's because saya jaga jarak saya dengan layar monitor saya adalah sekian. Oke, gampangannya adalah satu jangkauan tangan. Ya, sekitar segitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini perlu latihan. Dulu awal-awal Mas Chandra saya latihan pakai timer. Mhm. Setiap 20 menit melihat ke layar itu harus diputus dengan 10 detik, sorry, dengan 20 detik melihat ke jarak 20 feet. Makanya rumusnya disebut 20, 20, 20. Artinya setiap 20 menit melihat ke layar harus diputus melihat ke arah 20 feet sekitar 6 meter selama 20 detik. Jadi kita ngelihat jauh ke sana. Nah, saya sarankan pada Bapak Ibu yang bekerja di ruangan tertutup, carilah tempat duduk yang dapat melihat ke jendela luar Mhm. atau ke ujung ruangan yang jaraknya 6 meter. Oke. Nah, kemudian yang tips tambahannya adalah akan lebih baik bila melihat ke arah hijau daun, outdoor. Tempatnya Mas Chandra ada daun-daunan nggak dari situ? Ada. Di Kalau ruangan saya ini malah kaca-kaca semua sih, Bu. oh iya, kalau nggak ada daun, minta tolong diberikan daun-daunan. Ternyata hijau daun dapat membantu mata kita untuk sembuh. Itu ya, 20, 20, 20 diingat-ingat Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah proteksi terhadap sinar biru. Pakai kacamata. Itu yang udah paling gampang. Atau kadang-kadang ada yang monitornya diberi lapisan penahan blue light. Itu juga bagus. Handphone ini bisa disetting untuk blue light-nya lebih turun. Oke, sekarang saya mau ngomong soal blue light ya. Kadang karyawan itu dapat blue light-nya bukan dari pada saat kerja, tapi pada saat mau tidur. Bener nggak? Kita kalau mau tidur ngapain? Scrolling, eh, scrolling, scrolling. Ada yang ngecekin email malam-malam, ada yang scrolling Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada yang juga pakai Netflix. Winding down atau waktu untuk menurunkan stresor kita supaya badan kita siap untuk tidur maksimal 2 jam. Sorry, minimal 2 jam. Jadi misalnya kita mau setting saya mau tidur jam 10, berarti jam 8 harus sudah selesai. Jam 8 harus sudah selesai untuk terkena paparan sinar biru. Susah memang, Mas. Apalagi untuk yang bekerja di laptop ya, maksudnya di digital marketing. Gimana dong? Kan mereka harus selalu on gitu ya. Gunakan kacamata ini. Jangan sekali-kali di malam hari menggunakan gadget dengan paparan sinar biru tanpa proteksi apapun. Karena itu akan memberikan paparan sinar biru ke mata kita yang akan membuat kita tidak mengantuk. Jadi kita akan excited aja terus. Terus kita nggak ngantuk-ngantuk, terus kita terus. Akhirnya kita tidurnya kemalaman sampai kadang pagi. Nah, itu membuat kita kekurangan tidur. Kalau kita udah kekurangan tidur, energi kita nggak bisa balik ke normal. Ibaratnya baterai dicas cuma setengah doang. Udah gitu disuruh kerja lagi, low lagi. Dicas setengah lagi, lama-lama rusak badannya. Jadi itu, kesehatan mata sangat berpengaruh. Itu sih Mas 3 tips dari saya ya. Semoga Ya, bisa. thank you so much Bu Dokter Amanda untuk sharingnya ya, tipsnya ya. Benar-benar bikin saya introspeksi diri juga. Jadi buat teman-teman semua yang di sini yang mungkin juga berkacamata, jangan kemudian hanya menyalahkan kayak kerjaan saya nih di depan laptop mulu nih, ini yang bikin mata saya minusnya nambah. Padahal sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mungkin kadang kita tanpa sadari justru hal tersebut lah yang bikin mata kita minusnya makin nambah. Kayak misalkan tadi kita nonton YouTube gitu sampai larut malam dengan jarak yang sangat dekat, atau mungkin kita lihat Netflix tanpa disadari udah berepisode-episode gitu ya, nggak dijeda sama sekali. Nah, itu sebenarnya ada faktor-faktor lain juga yang bisa memicu hal tersebut terjadi. Jadi memang ya kita harus aware gitu lah ya dengan kondisi kesehatan kita masing-masing. Dan itu tadi juga mengakhiri sesi Q&A kita di siang hari ini bersama Ibu Dokter Amanda. Tapi sebelum itu saya kasih kesempatan nih kepada Ibu Dokter Amanda mungkin untuk menyampaikan final closing statement untuk teman-teman great people yang join pada siang hari ini. Monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. My final message untuk Bapak Ibu semuanya adalah kalau kita mau main lama, kalau kita mau main jauh, kalau kita mau main long term, perhatikan habit kita setiap hari saat ini. Jangan asal-asalan.
Jangan sembrono dan sembarangan dalam menjalani hidup. Cari tahu apa yang bisa kita kerjakan day to day to day to day supaya kita bisa larinya sampai 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Dan karena Bapak Ibu sekalian memiliki peran yang sangat penting di corporate Bapak Ibu, pikirkan juga bagaimana cara menyampaikan itu kepada para karyawan Bapak Ibu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih banyak Ibu Dokter Amanda untuk sharingnya gitu ya, untuk materi yang luar biasa juga. Semoga apa yang udah disampaikan oleh Ibu Dokter Amanda ini benar-benar bisa terserap gitu ya ke diri kita masing-masing gitu ya, bisa menjadi pelajaran yang berharga juga, membuka cakrawala ilmu kita juga. Dan ya harapannya untuk teman-teman HR practitioners yang hadir pada sore hari ini, siang hingga sore hari ini juga bisa mengimplementasikannya gitu ya di perusahaan masing-masing untuk gimana caranya bisa meningkatkan wellness dari karyawan di perusahaan tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dokter Amanda untuk Sama-sama Mas Chandra dan tim ya. Good Day. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Mungkin selanjutnya saya izin mengundang gitu ya rekan dari Lift dari Mbak Elvira untuk menyampaikan lebih lanjut gitu ya terkait dengan challenge yang tadi ada di Lift gitu ya dengan hadiah total 300.000 nih. Ini rupanya juga cukup membuat antusiasme kita semua gitu ya untuk ikutan challenge-nya. Ya, mungkin dari Mbak Elvira boleh disampaikan lebih lanjut detail dari challenge ini seperti apa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Chandra atas kesempatannya. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan saya Elvira, selaku Business Development dari Live Indonesia. Jadi di sini kita mungkin ya Mas, saya izin sedikit memperkenalkan Live ya secara singkat. Barangkali boleh dibuka, di-share Mas profilnya yang Oh, tadi dikirim. yang company profile ya berarti ya. Betul. Jadi biar teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian bisa sebenarnya mendapatkan gambaran Live itu apa sih gitu ya. Mhm. Baik, sebentar. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, Oke, jadi memang di Live ini sendiri, kita adalah employee wellness solution provider pertama di Indonesia yang cukup, yang sangat bisa dibilang dikatakan sangat lengkap, yang bisa mengcover seluruh kebutuhan employee wellness dari perusahaan Bapak Ibu. Yang dimana kita ini, boleh turun ke slide selanjutnya, Mas. Oke, kita ini employee provider, wellness provider yang sifatnya digital. Jadi kita di sini memang menggunakan tech sebagai platform utama kita dan juga kita ini akan mengemas wellness program ini secara fun, happy, kreatif, dan juga community. Jadi ini adalah 4 value utama kita yang setiap kali kita akan bawa ketika kita menjalankan program kesehatan di karyawan. Dan kenapa harus memilih Live? Jadi memang pada dasarnya di Live, mungkin boleh diturunin ke slide ketiga, Mas. Di Live ini sendiri kita sifatnya end-to-end solution. Kita akan bantu Bapak Ibu sekalian dari awal hingga akhir. Program kita juga terukur, ada data driven-nya. Kita juga memfokuskan pada komunitas dan juga kita memiliki kurikulum dalam program-program kesehatan yang kita berikan. Jadi memang program kita ini disusun oleh expert kita terkait sesuai kebutuhan dari company tersebut. Kemudian mungkin boleh diturun sekali lagi Mas. Dengan menggabungkan teknologi, gamification, dan coaching, ekspektasi kita itu adalah kita ingin mencapai adanya better health, better engagement, dan juga reduce healthcare cost yang harus ditanggung oleh company tersebut. Gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya ini ya sedikit gambaran terkait Live. Dan juga sesuai yang tadi udah disampaikan juga sama Dokter Amanda, kali ini kita mengadakan challenge khusus untuk teman-teman di HR Grid Day ini. Kita akan memberikan challenge berupa mengumpulkan langkah. Jadi untuk teman-teman sekalian boleh aktif langkah mendownload aplikasi Live, daftar registrasi dengan company code yang ada dan juga mulai melangkah, mulai hidup sehat. Siapa tahu nanti dapat hadiahnya. Kan lumayan ya. Hidupnya udah sehat dapat hadiah pula gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bingung tata caranya seperti apa, detailnya lebih lanjut, ini kita di
kolom komentar kita sudah kirimkan link Google Drive yang isinya tata cara dalam pelaksanaan challenge ini. Jadi misalnya Bapak Ibu mau coba langsung download sekarang boleh banget. Kita tunggu, kita ingin lihat berapa banyak langkah yang Bapak Ibu sumbangkan untuk program ini. Oke. Sekian dari saya, Mas, sedikit penjelasan mengenai lift. Semoga Bapak Ibu tergambar ya mengenai lift itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak Mbak Elvira untuk sharingnya gitu ya, untuk mekanisme dari challenge lift. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, jangan cuma didengerin aja ya tadi dari Mbak Elvira, tapi benar-benar diikuti nih challenge-nya, dan siapa tahu Bapak Ibu juga beruntung gitu ya. Jadi seberapa besar gitu kontribusi Bapak Ibu gitu ya dalam membantu juga untuk menjaga keseimbangan kesehatan gitu ya, baik secara physically maupun mentally. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Elvira. Dan yes, selanjutnya saya mohon izin untuk share kembali Bapak Ibu. Nah, izin saya akan membacakan gitu ya untuk pemenang giveaway kita pada webinar sore hari ini. Jadi Bapak Ibu kami akan membagikan voucher gitu ya. GoPay, kemudian ShopeePay, OVO atau Dana kepada Bapak Ibu yang beruntung di sore hari ini. Jadi kami akan memilih 4 orang pemenang di mana masing-masingnya akan mendapatkan saldo sebesar Rp35.000. Nanti bisa dikirimkan ke OVO, GoPay, Dana maupun ShopeePay gitu ya. Nah, pemenang ini akan kami ambil dari Bapak Ibu yang tadi telah berkontribusi di sesi Q&A. Dan kebetulan di siang sore hari ini, webinar ini ada 8, 8 peserta yang tadi berkontribusi di dalam sesi Q&A. Dan saya akan mengumumkan 4 orang pemenangnya. Oke, baik Bapak Ibu. Share screen-nya sudah masuk. Nah, jadi ini ada 8 nama begitu ya yang tadi join di sesi Q&A kita pada siang hari ini. Baik, saya izin spin dan pemenang pertama yang akan mendapatkan saldo sebesar 35.000 adalah Oke, selamat kepada Bapak Reza Hashim Zakariansyah. Oke, tenang Bapak Ibu, masih ada 3 pemenang lagi gitu ya. Dan pemenang berikutnya yang berhak mendapatkan saldo GoPay senilai Rp35.000 adalah Ibu Silviana Wijaya. Oke, tenang, santai, masih ada 2 kesempatan lagi. Dan nama ketiga yang berhasil mendapatkan saldo sebesar Rp35.000 adalah Bapak Ferry Saputra. Selamat kepada Bapak Ferry Saputra. Dan siapakah yang akan menjadi pemenang terakhir? Lumayan, 35.000. Iya, beliau adalah Bapak Iswan Arik Nur Sandi. Ya, betul. Bapak Iswan Arik Nur Sandi. Nah, kepada 4 orang pemenang yang tadi sudah saya sebutkan ya, mulai dari Bapak Iswan Arik Nur Sandi, kemudian Bapak Ferry Saputra, Ibu Silviana Wijaya, dan Bapak Reza Hashim Zakariansyah. Begitu, bisa untuk chat saya gitu ya ke nomor WhatsApp di 085755353183. Sekali lagi di nomor 0, WhatsApp 085755353183. Atas nama siapa? Tentunya atas nama saya sendiri, atas nama Chandra begitu ya. Nanti Bapak Ibu di sana bisa share nomor Dana, ShopeePay, OVO atau GoPay Bapak Ibu dan akan saya
transfer gitu ya dengan nominal Rp35.000. Ya, itu nomornya sudah saya share di kolom chat. Begitu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah tadi gitu ya penyampaian materi yang luar biasa dari narasumber kita Dr. Amanda Dianti dari Live Indonesia seputar topik kita pada webinar Grade Koneksi yang hari ini yaitu Gain Control over Employees Health, the Role of Human Resource in Workforce Well-being. Dan semoga materi yang sudah disampaikan tadi benar-benar bisa diserap gitu ya oleh Bapak Ibu great people yang hadir pada siang hari ini dan hopefully kita bisa bertemu lagi di next webinar session begitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya izin untuk mengumumkan kepada Bapak Ibu bahwa sekarang Grade Connect, Grade HR telah memiliki WhatsApp community di mana di dalam community ini kami biasa membagikan informasi-informasi seputar dengan HR, kemudian beberapa event-event yang diselenggarakan oleh Grade HR termasuk dengan webinar series gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa join aja ke dalam informasi ke dalam grup WhatsApp ini agar tidak ketinggalan informasi dari kami begitu Bapak Ibu. Nah, untuk next sessionnya kita akan hadir kembali di hari Jumat 2 hari lagi nih Bapak Ibu di tanggal 17 Januari 2025 bersama salah satu mitra kita di mana kita akan membahas topik terkait dengan the rise of technology in 2025, revolutionizing business with CRM and HRIS. Nah, untuk cara daftarnya Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar Zoom masing-masing. Kalau ini kekecilan nggak bisa di-share, Bapak Ibu bisa visit ke Instagram Grade HR gitu ya. Di sana kami sudah post terkait dengan poster ini. Bapak Ibu bisa daftar melalui link ataupun scan QR code yang tertera. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang menanyakan juga gimana untuk bisa dapat materi pada siang hari ini, gimana untuk tahu lebih lanjut terkait dengan Live Indonesia, gimana untuk tahu lebih lanjut terkait dengan Grade HR, Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing, silakan diisi formulir yang tertera di dalamnya, karena dari formulir ini nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu e-certificate beserta dengan PPT materi kita di siang hari ini, company profile dari Live Indonesia maupun dari Grade HR, begitu Bapak Ibu. Jadi sertifikat ini dan informasi-informasi yang tadi di-share di sini hanya akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu Great People yang mengisi formulir survei berikut, begitu ya Bapak Ibu. Dan terkait dengan rekaman Zoom, apakah akan di-share? Tentu akan kami share, tapi akan kami unggah di akun YouTube, di channel YouTube Grade Day Connect, begitu ya Bapak Ibu. Di uploadnya kapan? Maksimum 3 hari kerja. Ya, nanti kira-kira nunggu mood saya gitu ya Bapak Ibu, tapi maksimum ada di 3 hari kerja, begitu. Link Kak, kamera saya blur. Oke, bentar ini linknya. Sebentar ya Bapak Ibu, terkait dengan link akan coba saya cari terlebih dahulu. Ya, untuk linknya Bapak Ibu bisa isi ke berikut. Sebentar. Ya, ini saya coba share di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu sudah saya share di kolom chat. Barangkali ada yang kameranya ngeblur lagi gitu ya, bisa klik link tersebut saja. Nah, iya. Diisi namanya jangan sampai salah karena ini juga berhubungan dengan e-certificate Bapak Ibu. Pengiriman e-certificate beserta beberapa materi-materi dari Live maupun Grade HR maksimum juga akan di 3 hari kerja. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada great people yang telah berkontribusi, yang telah hadir pada
siang hari ini di webinar kita yang bertemakan Talk the Role of Human Resource in Workforce Wellbeing. Terima kasih kepada Ibu Dr. Amanda Dianki atas kesediaannya untuk berbagi lewat Alma. Terima kasih juga kepada seluruh Great People